Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah, kalau tidak salah ini edisi ke-16 sejarah saya mengisi kajian itikaf. Sebelum saya mulai, ini ada wajah-wajah baru yang tidak saya kenal. Sange budi mas nih, Jati Masaran Kulon. Biasa sholat temelundi Al-Ikhlas Kubah Emas. Oh ya. Terus niki sama Jadengan mas Sange mundi Kerikilan. Biasa sholat temelundi mriki boten tenal luda kadang mriko. Kenal kali Pak Sis, ini tiang kerikilan ini. Kenapa boten? Sering ten pundi? Oh ten mriki. Asli kerikilan. Oh asli Magelang. Kali angkrek napa Secang? Oh nggih. Lah ini Pak Sigit niki nggih saking Magelang. Napa? Ya, niki tiang Magelang, masya Allah. Pundi mulih niki. Wajah-wajah aneh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita mulai pelajaran ringan dulu sebelum materi-materi yang lain yang nanti akan sudah kita persiapkan. Di antaranya adalah tentang mizan, timbangan nanti pada hari kiamat, yang ditimbang apa saja. Kemudian apakah cuma amal saja yang ditimbang? Kemudian apa yang membuat timbangan ini akan menjadi berat? Kita juga sudah mempersiapkan dahsyatnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga sudah persiapkan tentang fikih ragu. Bapak-bapak kan sering ragu, ada macam-macam ragu. Kemudian kita akan sampaikan juga berkenaan dengan fikih air mani atau sperma, termasuk materi yang jarang-jarang disampaikan di majelis taklim tentang seks dalam Islam. Pandangan Islam berbicara tentang seks bagaimana, dan materi-materi yang lain. Baik, sebagai pembuka kita akan sampaikan materi yang pertama berkenaan dengan ilmu dan harta. Di sini ada 4 kelompok. Nanti bapak-bapak lihat posisi bapak-bapak ada di mana. Kita lihat hadisnya, an Amru ibni Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamad dunya li arba'ati nafarin abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdalil manazili wa abdin
razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa shadiqun niyati yaqulu law anna li malan la alimtu bi amali fulanin fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawaun wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi akhbathil manazili wa abdin lam yarzuqullahu malan wala ilman fahuwa yaqulu law anna li malan la alimtu fihi bi amali fulanin fahuwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawaun. Pelan-pelan dari Amru bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia tidak lain diperuntukkan bagi 4 orang atau bagi 4 kelompok. Coba nanti Bapak Ibu-ibu cocokkan kita berada di nomor berapa. Pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman, hamba yang Allah limpahi harta dan ilmu. Berarti dia kaya, ilmunya mantap, kenal halal perintah, tahu perintah dan larangan, halal dan haram, mana yang baik, mana yang jelek, mana perbuatan yang mendatangkan pahala dan perbuatan yang mendatangkan dosa. Karena ilmu dan harta dimiliki, 1, dia bertakwa kepada Allah. 2, menyambung tali silaturahim. Kemudian dia mengetahui hak Allah dengan benar. Ini adalah kedudukan yang paling mulia. Mantap. Kaya iya, ilmunya luas. Semoga bapak-bapak nomor urut pertama. Baik. Berarti kalau amin belum, baru harapan. Ya. Yang diam itu berarti sudah masuk. Kalau amin berarti belum. Ya. Kenapa? Ya, masih berharap ya. Baik. Kedua. Nah, barangkali yang amin tadi ini kedua. Hamba yang Allah limpahi ilmu akan tetapi tidak diberi karunia harta. Wah, berarti sregep datang ke pengajian. Wah, mantep. Cuma dia tidak berharta. Dia memiliki niat yang benar. Dia berkata, seandainya aku memiliki harta, pasti aku akan beramal sebagaimana yang dilakukan si fulan. Maka dengan niatnya keduanya memiliki pahala yang sama. Ya Allah, seandainya saya kaya, pengen naik haji, pengen setahun sekali umrah, pengen ikut bantu-bantu pembangunan masjid, pengen menyantuni anak yatim. Sampai mati dia tetap miskin, berarti dia mendapatkan pahala menyantuni anak yatim, pergi haji, mendapatkan pahala umrah di setiap tahunnya, dan termasuk dia memiliki pahala ikut membangun masjid meskipun tidak kelakon. Nah, untuk nomor kedua pada masa Rasulullah, orang itu namanya Ibnu Damdam. Tiap hari doanya, ya Allah, saya pengen kaya. Dengan kekayaanmu saya ingin rajin bersedekah. Sampai sepuh tetap miskin. Akhirnya sudah tahu
cita-cita kaya tidak tercapai, doanya dirubah. Ya Allah, niat saya untuk bersedekah dengan kekayaan Engkau tidak kabulkan, maka doa ini aku rubah. Izinkan aku ya Allah, setiap menjelang tidur aku memohon kepadamu. Orang yang menyakitiku, orang yang pernah ngerasani, orang yang memusuhiku, ampuni dosa-dosanya dan pertemukan aku dengan dia nanti di surga. Ini kira-kira angel apa angel, Pak? Oh, angel, Pak. Kepada orang yang ngerasani, orang yang nyeluta, wes pokoknya yang jelek-jelek lah. Ampuni dia, pertemukan aku dengan dia nanti di surga. Masya Allah, luar biasa. Berarti dia tidak berkecil hati, tiap hari berdoa pengen kaya, sampai sepuh tetap miskin. Dia tidak sakit hati kepada Allah. Baik, nomor pertama, nomor kedua selesai. Baru kelompok ketiga. Hamba yang dilimpahi rezeki dan tidak dikaruniai ilmu. Wah, kayanya luar biasa. Rumahnya megrong-megrong, di mana-mana punya rumah. Mobilnya gonta-ganti setahun sekali. Kalau saya kan cuma gonta-ganti oli, dia tiap tahun gonta-ganti mobil, luar biasa. Tapi tidak pernah ngaji, ini problem. Akhirnya apa? Dia hambur-hamburkan harta tanpa ilmu, tidak bertakwa kepada Rabb-Nya, tidak bersilaturahim, dan tidak mengetahui hak Allah dengan benar. Berarti dia maksiat, tiap hari dem-deman. Seminggu 3 kali minimal ke komplek lokalisasi. Wis pokoknya hebat aja. Namanya juga tidak punya ilmu. Sing mesak nih. Nah, ini nomor keempat. Hamba yang tidak dikaruniai harta oleh Allah, tidak pula ilmu. Pudu iya, kere iya. Suruh ngaji tidak mau. Dia berkata, seandainya aku memiliki harta, sungguh aku akan berbuat sebagaimana yang dilakukan si fulan. Pengen poya-poya, pengen dem-deman, pengen pergi ke komplek lokalisasi. Maka dengan niatnya kedua orang ini memiliki dosa yang sama. Baik, nomor pertama dan kedua ini ideal. 3 dan keempat waliyadzubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah, jangan sampai menjadi kelompok ketiga, apalagi menjadi kelompok keempat. Tidak pernah poya-poya, tidak pernah dem-deman, tidak pernah berzina, tapi dosa itu sudah dia bawa menghadap Allah, kedudukannya sama dengan orang ketiga. Baik, berkenaan dengan harta ada satu kaidah. Mengantisipasi kalau di sini ada yang miskin dan ada kaya. Miskin belum tentu kurang, kaya belum tentu cukup. Udah, ini kaidah, Pak. Miskin belum tentu kurang, kaya belum tentu cukup. Saya punya anggota pengajian, juragan kontrakan. Kontrakannya luar biasa, banyak. Kos-kosan, Pak. Kos-kosan. Oh, di sini kos-kosan, sana kontrakan. Dan kontrakannya bukan satu petak, rumah-rumah. Rumahnya di mana-mana. Begitu sudah dapat rumah, selalu yang dia pikir apa? Survei di mana komplek perumahan tertulis rumah dijual. Langsung nyari nomor teleponnya,
langsung ditanya berapa harganya. Begitu kelakon, yang dia pikir kapan lagi ada yang menawarkan. Terus berarti kaya belum tentu cukup, sementara orang miskin belum tentu kurang. Kira-kira kalau Bapak disuruh milih yang mana? Kelihatannya tidak siap mental jadi orang miskin. Ya udah, kalimat yang lain. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyampaikan, inna min ajaibid dunya, di antara keajaiban dunia, an yatasaddaqa al-fakir, si fakir bersedekah, wa yasriqa al-ghani, dan si kaya mencuri. Ini memang aneh. Orang miskin masih bisa bersedekah. Oh, dalilnya banyak. Ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdalu, sedekah apa yang paling afdal? Qala juhdul mukil, sedekah meskipun sedikit yang dikeluarkan oleh orang miskin itu lebih afdal. Sehingga 1 dirham mengalahkan 20 dinar. 1 dirham dikeluarkan oleh orang miskin lebih afdal daripada 20 dinar dikeluarkan oleh orang kaya. Si fakir bersedekah. Sementara si kaya mencuri. Siapa? Bupati Pekalongan. Contohnya udah jelas, itu kan kaya luar biasa, tetap kurang, harus korupsi. Siapa lagi? Termasuk saya sebagai warga Bekasi, KTP saya masih Bekasi, Bupati Bekasi, Ade Kunang. Orang Bekasi pasti tahu. Beliau itu usaha dari limbah pabrik sehari 1 miliar itu mudah sekali. 1 miliar bersih sehari. Tapi ternyata memang tidak cukup. Sehingga betul si kaya ternyata mencuri. Nah, kira-kira menurut bapak-bapak pilih mana? Fakir bersedekah atau kaya mencuri? Lagi-lagi tidak siap mental menjadi orang miskin. Ya udah gitu aja. Baik. Akhirnya setelah kita tahu kelompok ketiga dan keempat, berarti ini masuk kriteria berhak masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka, bagaimana nasib orang-orang kafir di neraka? Ini contoh dialog-dialog orang kafir dengan Allah, dengan malaikat, dan dengan penghuni surga, ahlul jannah. Ternyata si kafir sudah tidak kuat menanggung derita di neraka. Akhirnya qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dallin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala sa'u fiha wala tukallimun. Mereka penghuni neraka berkata, wahai Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang dolim. Berarti orang ini pengen balik lagi ke dunia. Jawabannya menyakitkan.
tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara denganku. Wes, udah cukup sampai di sini, kamu tidak boleh ngomong dengan aku lagi. Jadi Allah sudah menutup pintu, tidak ada ceritanya aku berbicara dengan kalian. Ini kan permintaan yang jawaban yang menyakitkan. Pengen kembali ke dunia, tapi jawaban Allah udah nggak usah ngomong dengan aku. Surat Al-Mu'minun 106-108. Begitu tahu Allah tidak mau diajak bicara, ternyata mereka punya ide, ngomong aja sama malaikat. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka berseru, wahai Malik, karena penjaga neraka namanya Malik. Biarlah Robmu, bukan Robku lagi atau Rob kita, membunuh kami saja. Kami sudah tidak kuat. Wes pateni, daripada menanggung derita lebih baik kami mati. Jawaban malaikat lagi-lagi menyakitkan. Kamu akan tetap tinggal di neraka ini, tafsirnya tetap dalam keadaan hidup. Sudah nggak ada ceritanya mati. Pertanyaannya, kenapa? Karena begitu seluruh orang kafir masuk neraka, seluruh orang beriman masuk surga, yu'ta bil mauti yaumal qiyamati ala surati kabshin. Kematian didatangkan oleh Allah dengan simbol seekor kambing. Kemudian kambing itu disembelih. Begitu kambing ini disembelih, Allah berfirman, ya ahlan nari khuludun la mauta fihi. Wahai penghuni neraka, kalian kekal, tidak ada acara mati lagi. Wa ya ahlal jannati khuludun fala mauta. Wahai penghuni surga, kalian kekal di sini dan tidak ada ceritanya mati. Jadi sudah setengah mati, saking sakitnya minta mati saja. Kata malaikat, gak ada ceritanya, kalian tinggal di sini dalam keadaan hidup. Ini permintaan ketiga. Saking sengsaranya permintaannya, coba. Wa qala alladhi fid nari li khazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam. Jadi menteri koordinatornya adalah Malik, kemudian punya staf-staf di bawahnya yang disebut dengan khazanatu jahannam, para penjaga neraka. Sebagaimana pencabut nyawa, menterinya adalah malakul maut, pelaksana di TKP, wan naziati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar untuk orang kafir. Wan nasyitati nashta, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut untuk orang beriman. Mohonkanlah kepada Rabbmu supaya dia meringankan adab dari kami barang sehari. Minta cuti udah sehari aja, besok disiksa lagi apa apa. Yang penting kami pernah merasakan istirahat dari siksa meskipun sehari. Besok lanjut lagi gak Bapak? Itu kan berarti
betapa menderitanya mereka, karena minta mati sudah tidak mungkin, berarti siksa akan terus berlanjut, tidak akan berhenti. Cukup 1 hari kami cuti. Penjaga jahanam berkata, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu dan orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Doa orang-orang kafir hanya sia-sia belaka. Berarti mukal nggak mungkin akan dikabulkan. Nah udah, kepada Allah mentok, malaikat Malik jawabannya menyakitkan, penjaga neraka juga memberikan jawaban sama. Tiba-tiba jamaah Masjid An-Nur yang dari sorga, kan nanti salah satu acara penghuni surga itu kan piknik, yang dilihat apa? Neraka. Maka di Quran, di hadis itu banyak dicantumkan dialog penghuni surga dan penghuni neraka. Dan namanya piknik pasti membawa makanan dan minuman. Oh, belum diterjemahkan. Ini surat Al-A'raf kalau tidak salah ayat 50. Wanada, dan memanggil. Siapa yang memanggil? Ashabun nar, penghuni neraka. Siapa yang dipanggil? Ashabal jannah, penghuni surga. Berarti bapak-bapak nanti akan piknik, membawa makanan dan minuman. Kemudian Fir'aun, Raja Namrud manggil-manggil jamaah Masjid An-Nur. Apa permintaannya? An afidu, tolong tuangkan, alaina, untuk kami, minal ma, air, atau mimma razaqakumullah, makanan yang merupakan rezeki dari Allah untuk kalian. Ternyata kita akan menjawab, innallaha harramahuma alal kafirin, sesungguhnya Allah mengharamkan makanan dan minuman ini buat orang kafir. Ya sudah, minta kepada 4 pihak gagal. Allah, Malik, penjaga-penjaga neraka, dan orang-orang beriman. Maka betul penghuni neraka tangisannya sudah bukan keluar air mata, tapi yang keluar adalah darah. Sehingga bapak-bapak, dari sini saya sampaikan, hidup di masaran itu nyata. Bapak tiap hari ketemu istri dan anak, tiap hari masih masuk kantor, seminggu sekali mungkin jalan-jalan kuliner, itu nyata. Sementara sakaratul maut, situasi alam kubur, situasi padang mahsyar, itu baru cerita. Diceritakan oleh Allah dalam Quran, diceritakan Rasulullah dalam hadis. Nah, nanti begitu bapak meninggal dunia, berarti alam kubur itu nyata, alam mahsyar akan menjadi kenyataan. Sementara dunia, masaran, Masjid An-Nur, Pasar Kulon, dan lain sebagainya, itu tinggal cerita. Sehingga dari sini, mumpung masih hidup, banyak-banyak bikin amal soleh supaya menjadi bahan cerita baik nanti di sana. Ketika kita ditanya oleh Allah, kita akan menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Bahkan kultum 2 tahun yang lalu khusus tentang surga sudah saya sampaikan bahwa salah satu kegiatan penghuni surga adalah saling bercerita tentang amal soleh yang pernah kita kerjakan bareng-bareng.
Jadi itikaf kita di Masjid An-Nur itu menjadi bahan obrolan kita nanti di surga, termasuk ketika bagi-bagi daging kurban. Termasuk barangkali nanti Bapak akan bernostalgia sesama jamaah haji, alumni haji, akan ngobrol apa yang pernah kita lakukan di depan Ka'bah, dulu di hotel di Mispalah atau Aziziyah atau Jarwal atau Ja'fariyah atau Mahbas Jin atau Hafair, nanti akan saling bercerita. Jadi hari ini dunia ini nyata, kehidupan sesudah mati itu baru cerita. Kalau itu sudah kita alami, nanti terbalik. Alam barzah itu nyata, Masaran dan sekitarnya, Sragen dan sekelilingnya itu tinggal cerita. Baik, ini hari pertama Bapak-bapak, materinya jangan banyak-banyak dulu, karena di sekolah kan hari pertama nggak ada pelajaran, betul ya Pak Sesi ya? Resik-resik kan biasanya gitu, ngobrol-ngobrol, nggak usah banyak pelajaran. Ya baik, insya Allah cukup. Coba kalau kita perluas dengan tanya jawab, saya persilahkan. Bagi yang punya masalah dari Kirikilan, dari mana lagi? Jati, punya masalah tidak Mas dari Jati? Nggak ada? Sebelum Mas Koko mau nanya, ya silakan. Ikan lele itu tidak terkena pasal, harus makan daging yang harus disembelih. Bagi lele itu halal. Satu-satunya makanan yang tidak boleh dikonsumsi binatang itu apa? Kotoran. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalati wa syurbi labaniha. Nabi melarang memakan jalalah dan meminum susunya. Apa itu jalalah? Jalalah adalah binatang pemakan kotoran. Contoh banyak di Jawa Barat, kolamnya besar, di atasnya kandang ayam. Tiap hari ayam akan mengeluarkan kotoran dan itu makanan ikan. Berarti status ikan yang ada di kolam itu adalah jalalah. Termasuk kolam, di atas kolam ada helikopter. Lah itu ngising Pak. Apa itu? Bahasa lainnya seperti itu. Dan itu makanan kesukaan ayam, ikan. Jadi yang diharamkan dimakan oleh binatang adalah kotoran. Selain itu tidak masalah. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya. Ya, tidak menutup kemungkinan secara KTP dia muslim, kayaknya luar biasa, tapi dia tidak tahu sholat itu 5 wajib hukumnya wajib, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Ada tidak? Oh banyak Pak, KTP-nya Islam, kayaknya luar biasa, tapi tidak paham sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Akhirnya kafir-kafir juga. Coba gini, kalau ada pertanyaan, apa hukum seorang statusnya muslim tapi tidak
sholat. Biasanya para ustadz akan menjawab langsung to the point. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian kami dengan mereka ada sholat, meninggalkan sholat adalah kafir. Itu sebenarnya jawaban simpel. Tapi ada jawaban-jawaban lain. Coba kita sepakati dulu. Iblis itu menolak tidak sujud kepada Allah? Tidak. Yang ditolak sujud kepada Adam. Bapak-bapak kalau buka tafsir, ternyata iblis ini ahli ibadah, mereka kompak beribadah bersama para malaikat. Problemnya cuma satu, dia tidak mau sujud kepada Adam padahal masih sholat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ada instruksi ayo sujud, semuanya sujud kecuali iblis. Baik, berarti si iblis sujud kepada Allah mau. Yang dia tolak adalah sujud kepada Adam. Nah, coba sekarang ada orang namanya Mahmud, KTP-nya Islam. Ketika sholat dalam Al-Quran sering disebut dengan kata sujud. Contoh, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Tafsirnya apa? Sholat. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Tolong aku kalau ingin jadi tetanggaku di surga, perbanyak sujud. Tafsirnya apa? Perbanyak sholat. Orang namanya Mahmud ternyata tidak mau sholat, berarti kan dia tidak mau sujud kepada Allah. Mending mana, Mahmud atau iblis? Udah gitu aja. Iblis itu masih mau sujud kepada Allah, cuma tidak mau sujud kepada Adam. Si Mahmud tidak mau sholat, berarti dia tidak mau sujud kepada Allah. Baik, ada lagi yang lain. Cukup Pak, konsumsi sudah ada. Baik, sekedar informasi lah. Saya sudah membuat ceramah-ceramah 2 menit Pak. Jadi silakan ikuti ceramah saya. 2 menit kan tidak capek. Sambil ngopi, sambil ngobrol pun insya Allah. Silakan nanti dibuka di klik Oman Channel, di scroll agak di bawah ketemu wajah saya, silakan Bapak klik. Insya Allah setiap hari akan keluar ceramah-ceramah baru, bisa diikuti. Dan bagi bapak-bapak yang punya profesi sering ngisi kultum, nah itu udah nggak usah buka-buka buku, ikuti aja, copy paste apa yang saya ceramahkan. Gak apa-apa, halalan toiban. Ceramahnya dari saya kemudian diceramahkan di tempat lain, nggak masalah. Oman Channel. YouTube ada katanya, Instagram aja ada juga. Saya juga bingung, TikTok, Instagram itu kan video-video juga, kenapa dibeda-bedakan? Saya nggak tahu. Pokoknya buka aja, ya. Oh, beda negaranya. Ini saya bikin karena naluri orang kalau mendengar ceramah 1 jam itu kan capek. Insya Allah nggak akan selesai. Dengan pendek-pendek seperti ini jauh lebih nyaman. Sama dengan saya setiap hari mengikuti pelajaran
pelajaran fikih dari ulama Mesir, Syekh Dr. Nasir Yasir Najjar. Itu beliau menyampaikan materi potongan-potongan masalah-masalah fikih, tapi dipotong-potong sedikit-sedikit. Tiap hari beliau keluarkan videonya. Saya tiap hari juga menyimak pelajaran tafsir dari ulama dari Irak, Dr. Fadil As-Samiroi. Itu juga pintar, dipotong-potong per 5 menit per 5 menit, sehingga kita juga tidak capek untuk mempelajarinya dan menyimaknya. Ada juga pelajaran fikih dan tafsir dari ulama Sudan, Syekh Dr. Abdul Hayy. Wah, itu Masya Allah. Di sini ada alumni pesantren. Kalau ada alumni pesantren, saya anjurkan untuk belajar dari beliau-beliau. Bahasanya mudah, kajiannya simpel, praktis, mudah dicerna dan mudah untuk disampaikan lagi kepada orang lain. Baik, ini saja Bapak-bapak. Bismillah, semoga hari kedua semakin banyak sampai akhir itikaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.